Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Kita ke pameran otomotif berskala internasional Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023 yang begitu ramai didatangi pengunjung. Bagaimana dengan Anda? Apakah sudah sempat berkunjung? Ya, ini diselenggarakan di G-Expo Kemayoran. Pengunjung bisa menikmati ratusan brand otomotif, baik mobil, kemudian juga motor keluaran terbaru. Ajang Indonesia International Motor Show 2023 yang digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta terlihat dipenuhi oleh banyaknya pengunjung yang kian meningkat dari hari ke harinya, khususnya di akhir pekan. Pameran yang diselenggarakan sejak 16 hingga 26 Februari tersebut sejatinya menargetkan 400.000 pengunjung dengan menghadirkan lebih dari 45 brand roda 4, roda 2, hingga kendaraan listrik. Brand yang turut hadir antara lain Astra Daihatsu, BMW, Chery, DFSK, Hyundai, Mitsubishi, Toyota, SMK, dan masih banyak lagi. Selanjutnya brand roda 2 yang hadir antara lain Astra Honda Motor, KTM, Geely, Ion Mobility, Rakata, dan lainnya. Banyak pengunjung mengaku datang ke lokasi pameran Indonesia International Motor Show 2023 karena ada banyak penawaran potongan harga yang tidak bisa ditemukan di luar acara pameran. Selain itu, pengunjung juga dapat membandingkan harga dari seluruh brand yang tersedia di lokasi. Hadirnya kendaraan listrik baik bagi roda 4 maupun roda 2 juga menjadi daya tarik pengunjung. Apalagi pemerintah tengah menyiapkan subsidi untuk pembelian mobil atau sepeda motor listrik. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023 memang menjadi yang sudah ke-30 kalinya pameran otomotif ini diselenggarakan oleh Diandra Promosindo. Yang menarik, pelaksanaan IIMS kali ini menghadirkan konsep baru dengan nuansa kegembiraan, kemudian kolaborasi, serta kemeriahan dari pameran otomotif di situasi global yang memang kian membaik. Nah, salah satu yang banyak disoroti adalah antrean uji coba kendaraan listrik pada area test drive dan juga test ride dalam pameran IIMS 2023 kali ini. IIMS 2023 dinilai jadi gerbang pengenalan kendaraan listrik dan mobil listrik sendiri memiliki banyak varian, mulai dari listrik murni, kemudian juga ada plug-in hybrid, dan juga ada hybrid. Nah, beragam brand ternama yang melantai di IIMS kali ini mengenalkan inovasi kendaraan listrik terbarunya. Misalnya seperti BMW, kemudian pemirsa juga ada DFSK Gelora E, dan juga ada Mini EV, kemudian ada Hyundai Ioniq 5, SMK Bima EV, kemudian ada cargo van dan juga minibus, importir umum yang prestis yang menghadirkan Tesla Model S dan juga 3, serta masih banyak lagi. Sementara untuk motor listrik, model yang baru yang dihadirkan juga sangat beragam dari Yadea, kemudian juga ada i8S Pro, kemudian ada T9, kemudian United MX 1200, Selis Go Plus, pemirsa, dan lainnya. IIMS 2023 ini memang disebut merupakan platform yang strategis bagi para brand mobil, motor maupun sepeda untuk memamerkan model kendaraan listrik terbarunya dan menunjukkan komitmen dalam mendukung kebijakan pemerintah sebagai transportasi yang berkelanjutan. Nah, dengan menyorot manfaat dari kendaraan listrik dan juga memamerkan teknologi terbarunya, para eksibitor berharap dapat membantu meningkatkan kesadaran sekaligus permintaan untuk kendaraan tersebut. Adapun pemirsa, pameran otomotif IIMS 2023 tersebut dibuka oleh sambutan Presiden Joko Widodo pada hari pertama, dan dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyinggung agar seluruh pabrikan di Indonesia menuju era elektrifikasi, khususnya full electric vehicle. Dan hal ini memang sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berupaya untuk terus mendorong para agen pemegang merek untuk segera beralih ke arah kendaraan elektrifikasi. Presiden Jokowi juga menyempatkan diri untuk menyaksikan jajaran produk otomotif yang dipamerkan oleh para agen pemegang merek. Nah, salah satu booth yang Jokowi datangi adalah booth mobil SMK, brand yang sempat viral dan digadang-gadang sebagai ikon mobil buatan Indonesia.
Ya, PT Perusahaan Listrik Negara juga ikut serta dalam gelaran IMS 2023 ini sebagai bentuk dukungan pertumbuhan kendaraan listrik. PLN menyatakan berkomitmen penuh dalam pembangunan ekosistem EV di tanah air, mulai dari kerjasama dengan produsen EV, kemudian juga pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, hingga pemasangan home charging gratis untuk pengguna EV baru. Adapun dalam gelaran IMS ini, PLN menyediakan hall khusus motor listrik dan juga tes ride untuk motor listrik. Dan PLN memamerkan berbagai produk di booth antara lain 12 motor konversi BBM ke listrik yang diproduksi oleh PLN Pusharlis dan juga PLN Puslitbang. Dan PLN juga menunjukkan fasilitas kendaraan listrik SPB KLU dan juga SPKLU, sekaligus memperkenalkan fasilitas home charging. Lantas pemirsa, bagaimana dengan kesiapan pemerintah ya sejauh ini untuk merealisasikan dukungan terhadap industri EV? Rencana pemerintah memberikan insentif pembelian kendaraan listrik sudah bulat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif selalu berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta melibatkan semua kementerian dalam menyiapkan insentif pembelian kendaraan listrik ini. Dengan adanya insentif yang diberikan, pemerintah juga memastikan kesiapan dalam mendukung implementasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia, mulai dari pengurusan STNK, penyediaan SPKLU hingga bengkel yang tersertifikasi. Menteri ISDM Arifin Tasrif menyampaikan bahwa anggaran untuk subsidi akan diambil dari 2 alokasi kementerian. Untuk insentif konversi motor listrik diambil dari pagu anggaran Kementerian ISDM, sedangkan pembelian motor listrik baru dari Kementerian Perindustrian. Pemerintah telah menyepakati pemberian insentif sebesar 7 juta rupiah untuk konversi kendaraan bermotor BBM ke motor listrik. Sementara insentif untuk pembelian mobil listrik sendiri akan diberikan dalam bentuk pemotongan pajak sebesar 10%, sehingga calon pembeli kendaraan listrik cukup menanggung biaya pajak sebesar 1%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, pemberian insentif atau subsidi kendaraan listrik akan dilakukan pada Maret 2023 ini, baik untuk motor maupun juga untuk mobil listrik. Sementara untuk motor listrik sendiri, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 7 juta rupiah. Dan saat ini pemirsa sudah terdaftar sekitar 35 perusahaan yang memproduksi sepeda motor roda 2 dan juga roda 3 versi battery electric vehicle secara lokal. Dan beberapa merek diantaranya ada Alpha One, Gesit, VR, Polytron, United Motor, Charge, hingga Volta. Dan pemirsa, berikut ini gambaran harga motor listrik dengan subsidi sebesar 7 juta rupiah. Jadi terkait dengan harga motor listrik ini, jenisnya pun ada beragam, mereknya juga banyak pilihan, tergantung kebutuhan pemirsa yang mana yang masuk dalam budget Anda. Mumpung ini masih disubsidi sebesar 7 juta rupiah. Tadi kita lihat ada yang harganya mulai dari sekitar 20-an juta pemirsa sampai dengan yang termahal berdasarkan grafis yang kami tampilkan tadi adalah 34 juta, namun terdiskon bahkan ada yang 46 juta ya kita lihat. Dan yang paling murah ini bahkan setelah diskon pemirsa ataupun setelah disubsidi oleh pemerintah ya. Harganya hanya 6 jutaan saja. Nah, kalau dengan mobil listrik seperti apa? Diketahui semula pemerintah juga berencana untuk memberikan subsidi sebesar 80 juta rupiah untuk mobil listrik jenis battery electric vehicle. Sedangkan mobil hybrid semula akan diberi subsidi 40 juta rupiah. Akan tetapi justru rencana pemberian subsidi tersebut batal diterapkan dan diganti dengan pemberian insentif berupa keringanan pajak dari 11% menjadi 1% saja. Kendati demikian, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif lain bagi pembelian mobil listrik.
Pasalnya, pemotongan pajak pertambahan nilai menjadi 1% saja dinilai belum cukup. Nah, pemirsa, industri otomotif Indonesia disebut memang memiliki prospek cerah untuk tumbuh signifikan. Dan berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, pada bulan Desember 2022 secara wholesale dari pabrik ke dealer mobil adalah sebanyak 105,35 ribu unit atau tumbuh 8,98 secara year on year. Dan secara kumulatif, jumlah penjualan kendaraan bermotor pada kuartal keempat tahun 2022 ini sudah meningkat sebesar 18,14% secara year on year. Dan pemerintah juga tengah membangun ekosistem besar kendaraan listrik dari hulu sampai hilir. Dan beberapa waktu lalu Erlangga Hartarto juga menyampaikan bahwa adanya mobil EV ini diharapkan dapat menciptakan net zero emission. Nah, dengan semakin banyak kota-kota yang menggunakan EV, maka tingkat pencemaran lingkungannya diharapkan akan semakin menurun. Pemerintah juga mengarahkan industri otomotif Indonesia menjadi pemain global dan ekspor hub termasuk dalam kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Pemerintah juga ini menyoroti manfaat percepatan kendaraan listrik antara lain karena Indonesia memiliki nikel dengan jumlah cadangan terbesar di dunia sehingga diharapkan ini dapat mengembangkan baterai kendaraan listrik dengan nikel sebagai bahan bakunya. Dan berikutnya, peningkatan kendaraan listrik dapat membantu negara secara fiskal karena akan menguntungkan subsidi bahan bakar fosil. Lantas pemirsa, bagaimana dengan penerimaan kebijakan insentif dan juga subsidi kendaraan listrik sejauh ini? Kebijakan subsidi kendaraan listrik masih memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai tidak layak lantaran memberi subsidi terhadap golongan masyarakat menengah ke atas. Selain itu, kebijakan ini dinilai malah memperparah kepadatan di DKI Jakarta dengan terus bertambahnya jumlah penggunaan kendaraan pribadi. Diketahui pemerintah menargetkan pangsa pasar kendaraan listrik di dalam negeri sepanjang 2023 hingga 2024 bisa meningkat menjadi 10% dari total penjualan kendaraan di tanah air setelah diguyur subsidi. Pangsa pasar 10% itu dijelaskan berisi penjualan 600.000 motor listrik dan 100.000 mobil listrik. Untuk mengakomodir kebutuhan kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah juga telah menggait pabrikan raksasa kendaraan listrik asal China. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, hingga saat ini kalangan ekonom terus mengkritisi wacana pemberian insentif pembelian kendaraan listrik oleh pemerintah. Insentif ini dinilai hanya bisa dinikmati kelas menengah atas. Sebagai pembanding dari sisi harga, motor listrik yang paling murah ini ditawarkan di Indonesia sekitar 17,5 juta rupiah. Dan untuk mobil listrik sekitar 240 juta rupiah. Sementara itu Bank Indonesia mengklasifikasikan masyarakat kelas menengah adalah mereka yang mengeluarkan ataupun pengeluaran per bulannya adalah sekitar 1,2 juta hingga 6 juta rupiah. Oleh karena itu, sebagian pengamat berpendapat bahwa jika insentif pembelian mobil atau motor listrik mestinya tidak lebih besar dari insentif lainnya yang ditujukan untuk masyarakat umum, khususnya kalangan menengah ke bawah. Selain itu, kritik lainnya datang menyoroti kebijakan ini karena dikhawatirkan akan menyedot anggaran yang begitu fantastis namun tidak memberikan keadilan bagi masyarakat luas. Selain itu, peningkatan penjualan kendaraan dinilai malah memperparah kemacetan DKI Jakarta sebagai permasalahan klasik yang kita tahu pemirsa belum kunjung usai. Pada tahun 2022 sendiri, penjualan wholesale mobil listrik BEV naik sekitar 1.400% secara year on year hingga mencapai 10.327 unit. Kendati demikian, pemerintahan Presiden Jokowi ini terlihat semakin serius untuk tetap merealisasikan kebijakan pemberian insentif kendaraan listrik sebagai komitmen pemerintah dalam hal transisi energi. Memastikan akan memberikan subsidi untuk kendaraan listrik di mana rencananya pemberian akan berjalan mulai bulan depan atau Maret 2023 ini. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bahkan menegaskan masyarakat bisa rugi jika tidak beralih ke kendaraan listrik. Dirinya memastikan insentif kendaraan listrik yang disiapkan pemerintah jauh lebih kompetitif jika dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan juga Vietnam.
Luhut menyampaikan pemerintah berencana untuk menyisipkan sejumlah insentif tambahan yang tidak ditawarkan Thailand untuk mendorong investasi serta penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri di masa-masa mendatang. Dan posisi insentif yang dinilai kompetitif ini diharapkan dapat atau bisa membuka peluang ekspor kendaraan listrik ke pasar China di masa-masa mendatang. Bagaimana menurut Anda pemirsa? Apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini untuk memberikan insentif terhadap kendaraan listrik baik itu motor maupun mobil hanya menguntungkan kalangan menengah ke atas saja atau seperti apa? Dan semoga kebijakan ini bisa memberikan kesejahteraan, pemasukan tambahan untuk Indonesia dan juga kelestarian lingkungan tentunya ya. Dan kami akan segera kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di IDX Conversation Closing.